Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan online mata kuliah media pembelajaran. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Sarah Jafira Azahra, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4 kelas F, dengan NIM 11820202225. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu slide PowerPoint. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi inti dari pembahasan tersebut ialah mengembangkan perilaku jujur dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi dasar yang pertama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 119. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 119. Pada slide yang pertama, saya menuliskan judul, yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur dengan ukuran font yang besar, supaya peserta didik memusatkan perhatiannya pada judul yang telah saya buat. Selain itu, saya juga membuat slide PowerPoint ini dengan berbagai macam warna agar peserta didik tidak jenuh saat pertama kali melihat slide PowerPoint. Pada slide yang kedua, saya memberikan stimulus kepada peserta didik, yaitu yang pertama dengan memberikan pertanyaan bahwa sebenarnya apa sih jujur itu. Kemudian, saya memberikan ilustrasi mengenai siswa yang sedang melakukan tindak kecurangan ketika ia sedang ujian. Entah itu bertanya kepada temannya atau ia membuat sendiri kunci jawaban. Yang mana saya harap siswa dapat mendeskripsikan pengertian jujur itu melalui ilustrasi yang saya berikan. Pada slide yang ketiga, saya memberikan pengertian mengenai apa itu jujur. Di samping itu, saya juga memberikan ilustrasi dakwah berupa gambar yang mana bertuliskan Allah is always watching you. Yang dimaksudkan kepada para peserta didik bahwa apapun yang kalian lakukan, Allah itu selalu melihat, seperti itu. Kemudian, saya juga memberikan pengertian jujur itu dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Pada slide yang keempat, yaitu mengenai dasar hukum jujur, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk melafalkan ayat tersebut, yang kemudian saya akan menginstruksikan para peserta didik untuk mengikuti dan menghafalnya. Karena ayat ini selain mudah dihafal, itu hanya sedikit. Slide yang kelima yaitu mengenai macam-macam dari jujur, yang terdiri dari 3 poin, di mana pada slide PowerPoint saya membuatnya dengan singkat, padat, dan jelas, yang berupa poin-poin terpenting saja, seperti poin pertama yaitu dalam niat, kemudian poin yang kedua yaitu dalam ucapan, kemudian poin ketiga yaitu dalam perbuatan, yang mana setelah poin-poin tersebut saya menjelaskan sedikit agar para siswa tidak terlalu kebingungan maksudnya dalam niat itu seperti apa, seperti itu. Pada slide yang keenam, saya memberikan materi mengenai petaka kebohongan, yang mana perlu kita ketahui bahwa kebohongan itu bertolak belakang dengan kejujuran. Saya berharap peserta didik yang telah mendapatkan materi mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur, mereka dapat mengamalkannya baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Di samping itu, saya pun mencantumkan akibat dari berbohong,
yaitu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 161. Slide yang ketujuh yaitu mengenai hikmah dari jujur yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, mendapatkan kemudahan. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Yang mana saya ini memberikan stimulus kepada para peserta didik untuk mengamalkan hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat, karena perlu kita ketahui bahwa banyak manfaat daripada bersikap jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, yang sholat banyak, saum banyak, haji banyak, tapi yang jujur ini yang sering dipertanyakan, mengapa tidak sebanyak mereka? Padahal jelas tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Seringkali kita senang menilai orang lain jujur, tapi jarang mempertanyakan sejauh mana diri kita jujur. Kita senang melihat orang jujur, kita senang diperlakukan sebagai orang jujur walaupun kita belum tentu jujur. Dan kita senang berkumpul, berinteraksi dengan orang jujur. Tapi apakah kita termasuk orang yang jujur dan terpercaya? Rasulullah SAW adalah seorang yang diberi gelar Al-Amin. Manusia yang dijamin kejujurannya. Terjamin perkataannya pasti benar, janjinya pasti ditepati, dan setiap amanah pasti akan dipenuhi. Tidak ada khianat. Inilah sebetulnya karakter baik yang harus kita miliki. Orang bisa jujur karena dia yakin bahwa hanya Allah yang melihat dirinya. Kebohongan itu tidak ada guna sama sekali. Karena Allah tidak mungkin kita bohongi. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Dia menyaksikan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu. Dan dia mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Oleh karena itu, kebohongan betul-betul sikap yang sangat konyol, merugikan, mencelakakan, dan menghinakan diri kita. Kita bisa berbohong, orang lain tidak tahu, bukan karena kita pandai berbohong. Orang bisa dibohongi karena Allah menutupi kebohongan kita, dan bila saatnya Allah membuka, tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang Allah tetapkan. Dan bila Allah membuka aib kita, maka kehormatan kita akan jatuh, tidak akan dipercaya. Sekalipun kita berbicara benar, sekali kebohongan kita terbuka, tidak akan lagi dipercaya. Dan yakinilah bahwa dihina karena kita jujur itu lebih baik daripada dipuji karena kita tidak jujur. Allah tahu barang siapa yang jujur Allah berikan sakinah, dihina dicaci tidak menggoyahkan hati. Tapi bagi orang yang tidak jujur Allah tahu dan Allah cabut ketenangan, ganti dengan kegelisahan, apapun yang dimiliki tidak ada arti. Oleh karena itulah pastikan jujur dan terpercaya sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide yang terakhir saya memberikan kata motivasi atau kata bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana isinya mengenai wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong, karena itu akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Salah satu motivator pernah berkata bahwa kebohongan menyelamatkanmu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Mungkin dengan adanya kata motivasi ini, siswa lebih tertarik untuk menerapkan sikap jujur dalam kehidupannya, baik itu kehidupan di sekolah ataupun kehidupan bermasyarakat.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.